Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman semuanya. Bagaimana kabarnya? Apakah puasa kalian masih lancar? Ini adalah di hari pokoknya ini di 3 hari lah ya, 3 hari atau 2 hari, ya 3 hari lah, 3 hari lagi menjelang Lebaran ya. Jadi sini sudah masuk hari ke 27 mungkin ya, 27 ya. Dan di hari ini karena tidak ada kerjaan, di sini saya akan membacakan eh, membacakan konsep seni ya, konsep seni di dalam ini ya. Ini kan di kompilasi komik Boboiboy musim kedua ini ya. Jadi ini ada di jilid pertama ini ya, Seruan Rimbara ya. Dan di sini saya mau membacakan buat kalian ini ya, apa namanya? Konsep seninya ya. Ini juga bagus ini buat di. Nah, ini dia. Inilah dia teman-teman ya, konsep seninya ya. Jadi buat kalian ya yang penggemar Boboiboy ya, baik itu animasi, baik itu komiknya ya. Nah, jadi disinilah pekerjaan para insan-insan kreatif gitu ya. Jadi disinilah mereka mulai mendesain dan merancang karakter gitu ya. Nah, kayak gini. Hmm. Sini karakter Boboiboy ya, konsepnya gitu ya, konsep rekaan pakaian Boboiboy semasa menjalankan misi ya, dan sewaktu pergi ke sekolah. Nah, ini bisa kalian lihat ini ya, beberapa desainnya ya. Di sini desainnya, nah itu ada beda tuh di warna bajunya kan, di warna baju, di apa lagi ya. Nah, di sini sih kebanyakan sama ya. Nah, di sini diilustrasikan oleh Nurzat Nur Fatin Zulkifli. Ini ada lagi konsep seninya Boboiboy lagi ya, ini kayaknya yang buat ke sekolah ini. Jadi ini waktu menjalankan misi ya, ini bajunya. Nah, ini waktu ke sekolah gitu ya. Kayak seragam gitu. Lalu ini ada jam kuasanya ya. Nah, jam kuasa ini adalah jam kuasa Boboiboy kini berbentuk bulat. Nah, kuasa elemental boleh diaktifkan dengan cara memutar jam tersebut gitu ya. Nah, ini dia konsep seninya ya. Jadi didesain dulu ya. Nah, ini didesain ya. Nah, ini ada banyak ini. Ini desainnya oleh Fakis Adnan ini ya. Nah, ini dia konsepnya. Jam tangan Boboiboy gini ya. Wih, keren ya. Berikutnya ini ada Boboiboy Gempa. Boboiboy Gempa bersama golem tanah gini ya. Ini golemnya ini ya. Diilustrasikan oleh Hairi Hasnan. Ini Boboiboy Halilintar ini. Wih, ini tombaknya ya. Tombak Halilintar ini nih. Wih, tombaknya. Desainnya kan. Ada banyak gitu ya. Jadi Boboiboy Halilintar, ini Boboiboy Gempa. Nah, ini Boboiboy Taufan ini dengan hoverboard. Jadi ya hoverboardnya ini solar, ini Boboiboy Duri ya. Duri didominasi warna hijau gitu ya. Kalau solar nih oranye ya, oranye putih gitu. Kalau ini biru. Berikutnya ini Boboiboy Ice. Nah, Boboiboy Ice bersama dengan busur ice dan perisai ice. Ini dia desainnya Boboiboy Ice. Ini Boboiboy Blaze. Cakra apinya nih. Wih, ini bajunya. Jadi sebenarnya desain karakter Boboiboy ini kalau kalian perhatikan ya, dia itu cuma beda di baju doang gitu ya, lihat ya. Nah, lihat ya. Nah, dia tuh cuma beda di baju doang gitu. Bajunya ini gitu ya. Jadi sebenarnya kalau menurut saya pribadi sih kurang menarik gitu ya. Kalau Boboiboy ini, jadi dia jadi Boboiboy Gempa cuma berubah baju gitu ya. Dari Boboiboy Halilintar cuma berubah baju doang gitu kan. Nah, ini baju dan topinya ya cuma berubah motif gitu kan. Jadi kalau kalau kalian penggemar komik Dragon Ball gitu ya, kalau kalian perhatiin ya Son Goku itu ya, Son Goku itu dia berubah jadi
Super saya 1, Super saya 2, 3 itu kan cuma berubah rambutnya doang kan, rambutnya gitu kan. Nah, sama juga kayak Boboiboy kan dia juga berubah ini kan. Nah, Boboiboy Duri dia juga berubah dari bajunya warna tadi ini merah, ini jadi hijau kan. Ini jadi solar jadi kuning. Jadinya kesannya gimana? Jadinya kesannya Monster itu lebih ke menjual baju gitu ya. Jadinya Monster itu kalau menurut saya sih dia tuh lebih mendesain baju gitu ya. Ya enggak? Kalau kalian perhatiin ya. Kalau kalian perhatiin ini ya, desain-desain Boboiboy itu mereka lebih kepada mendesain baju gitu ya dibanding mendesain karakter gitu. Jadi tidak ada perubahan gitu kan. Mungkin kalau kalian perhatiin misalnya kalau kalian baca komik One Piece kan Luffy gitu kan. Luffy kan dia berubah kan bentuknya gitu kan dari gear 1, gear 2, gear 3, gear 4 kan sekarang gear 5 atau apa deh, gear 3 apa gini. Udah berubah gitu. Emang betul-betul berubah gitu kan. Nah, kalau Bobo ini dia cuma ya itulah, cuma berubah baju aja gitu ya. Nah, ini dia nih. Yang gua kurang suka sih sebenarnya. Dia cuma ya dia kayak jualan baju gitu ya. Udah tuh. Dia cuma jualan baju doang gitu kan. Nah, sama jualan jam. Cuma jualan jam gitu kan nih baju ini. Nah, ini nah gitulah kan. Ini si Feng ini kan. Nah, Feng juga sama sih. Konsep rekan pakaian Feng di masjid dan sekolah kan ya. Coba ganti baju doang gitu kan. Gopal juga sama gitu. Ini Laksamana Tarung si Kuali. Ini Tokasa ya dan gitarnya gitu kan. Adudu juga sama gitu kan prop. Justru yang saya suka ya, justru karakter-karakter bukan karakter utamanya gitu ya. Karakter-karakter musuhnya gitu yang saya suka gitu, desain-desainnya gitu. Kayak gini kan. Nah, Tuan Guru Garum kan keren tuh kan. Beda gitu. Nah, King Balaku kan keren ya. Beda gitu kan. Ini juga nih ketua kampung Muryong. Nah, keren tuh kan karakternya kan. Ini juga nih. Keren-keren. Jadi kebalikan ya, kebalikan kalau di komik Boboiboy ini justru saya suka itu adalah karakter musuhnya ya. Keren-keren gitu. Nah, ini juga sama ini. Keren-keren musuh-musuhnya kan. Ini Profesor Utan ya. Yang sayangnya di animasinya ini dihilangkan gitu ya. Ini juga dihilangkan di animasinya, ini juga dihilangkan, ini semua karakter-karakter ini di animasinya dihilangkan gitu ya. Yang ini hilang semua. Yang ada ini juga keren ini karakternya. Berulang kas ini keren ini karakternya. Dan untungnya di animasi dia dibikin itu ya. Bagus sih. Databot. Ini Tapops-U desainnya. Ini desain dari markas baru Tapops di bumi ya, dikenal dengan Tapops-U, Tapops Underground ya. Yang terletak di bawah Kokotiam Toaba ya. Tapops-U boleh diakses melalui bangku di counter Kokotiam yang disambungkan kepada sebuah gelongsor khas. Ya. Ini Tapops-U juga dilengkapi dengan bilik kebal bagi penyimpan power sfera dan mempunyai akses tambahan dengan apa nih? Lift biasa selain dari gelongsor. Ini bisa diakses oleh lift ini. Oh, ini liftnya nih. Ini liftnya nih. Oh, ini gelongsornya nih. Ini gelongsornya, ini liftnya gitu ya. Nah, kalau desain lokasi-lokasi dan gedung-gedung interior lumayan keren sih. Gua suka ini kafetarianya ya. Ini Akademi Pulau Rintisnya di sini. Lapangan bola. Ini gedung sekolah. Ini ruang kelasnya. Ini ruangan kelasnya. Ini markas kotak. Markas kotak ini ya. Markas kotak ini berarti markas si Adudu ya. Banyak sih. Ini planet Rimbara. Wih, keren desainnya. Wih, ini keren ya. Planet Rimbara ya. Keren ini. Ini top view-nya, ini sebelum, ini selepas. Mantap. Ini pokok kuat, ini desainnya digambar ya secara manual gitu, dilukis. Ini paya bakau.
Ini tempat dimana Boboiboy bertarung dengan Berolangkas Brother. Ini gue garam kristal ya, garam kristal. Ini Kampung Muryong yang sama sekali tidak diadakan di animasinya ya. Ini Kampung Muryong ini ya. Teman di animasinya dia nggak ada ini. Padang Cidas, ini Cili Sucinya. Cili Suci. Pokok Kelapa Langit. Ini cuma ditampilkan sekilas ya di animasinya. Ini kelapa langit desainnya. Ini konsep ngarai terpencil. Ini lapangan snow ice di bunga biru-biru ini ya desainnya. Kapal angkasa Feng. Kalau desain kapal angkasa sih keren gitu ya. Ini kapal angkasa Kuali ini. Kapal angkasa Kuali. Ini adalah lakaran komiknya ya. Ini dia lakaran komiknya. Ini mungkin desain-desain ini ya, desain-desain ini kan lakaran muka halapan, ini mungkin cover ini ya, covernya, cover 0. Jadi ini mungkin ini desain cover 03 gitu ya. Ini desain cover 04 gitu ya. Nah, ini desain cover 05. Kalau ini nih sketsa ya, desain komiknya gitu ya. Nah, ini dia. Wih, keren. Ini juga nih. Ini namanya layout ya, layout komik ini ya, layoutnya ya, layoutnya gitu. Oke, jadi itu dia ya bahasan kita ya mengenai konsep seni yang terdapat di dalam kompilasi komik Boboiboy Galaxy musim kedua ini ya. Jilid pertama, oke ya, mungkin nanti saya lanjutkan ke konsep seni di jilid kedua. Oke, jadi teman-teman semuanya selamat berpuasa dan semoga puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.